Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan hari ini, tetap rendah hati. Saya sering menyamakan diri saya dengan Petrus lebih dari orang-orang lain yang disebutkan di dalam Alkitab. Hari ini tidak jauh berbeda. Sepertinya Petrus bangkit dari kemenangan epik ke kegagalan epik dengan begitu cepat. Saya tidak tahu mengapa Petrus menjadi begitu berani menentang Mesiasnya, karena Yesus baru saja mengatakan kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Matius 16 ayat 17 sampai dengan 19. Sayangnya ketika kita mendapati diri kita berdiri di podium kemenangan kehidupan, kita terkadang mengira kita sampai di sana karena kehebatan kita. Petrus sering melakukannya. Terkadang kita melakukannya juga. Petrus melupakan salah satu kebenaran penting. Tuhan memberi kita kemenangan untuk berhasil. Tuhan memberi kita pemahaman untuk menjadi bijaksana. Kemenangan kita hanyalah perpanjangan dari kasih karunia dan kasih-Nya. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Jatuhnya Petrus dari bahagia menjadi setan pasti merupakan sebuah pendaratan yang menyakitkan. Hal yang menarik dari ayat ini adalah mengingat bahwa kata yang kita terjemahkan sebagai setan tidak selalu berarti pangeran setan. Kata yang Yesus gunakan adalah Satanas, artinya musuh atau orang yang menentang tujuan atau tindakan orang lain. Inilah sebabnya kita memberi nama ini kepada iblis. Dia adalah lawan dari segala sesuatu yang benar. Yesus tidak mengusir setan dari Petrus. Dia menegur penentangannya terhadap rencana Kristus. David Guzik menjelaskan bagian ini dengan menulis, Yesus menyingkapkan bagaimana Petrus mempunyai cara berpikir yang jahat ini. Dia tidak membuat pilihan yang disengaja untuk menolak Tuhan dan memeluk iblis. Dia hanya membiarkan pikirannya tertuju pada hal-hal manusia dan bukan pada hal-hal yang penting dari Tuhan. Dan setan memanfaatkannya. Petrus adalah contoh sempurna tentang bagaimana hati yang tulus ditambah dengan pemikiran manusia seringkali dapat membawa bencana. Salah satu dari banyak hal yang saya pelajari dari kehidupan Petrus adalah menerima kerendahan hati. Bagi sebagian dari kita, perjalanan rohani kita lebih seperti roller coaster daripada jalan santai. Ada titik tertinggi yang mengarah ke titik terendah yang tak terelakkan dan kembali naik lagi. Tidak jadi masalah. Tidak peduli berapa kali Petrus gagal. Yesus tidak pernah berubah pikiran tentang siapa dirinya atau apa yang akan Yesus lakukan melalui dia. Hidup adalah proses pembelajaran. Kita hanya perlu tetap rendah hati saat kita belajar. Kita perlu mengingat bahwa meskipun kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membuat rencana yang baik, hal itu tidak selalu merupakan rencana yang tepat, apalagi jika itu bukan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.